Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat kamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa. Ya, demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan, saudara jadi takut, lihat ke depan akan gentar, lihat ke dalam saudara akan frustrasi, tapi ketika saudara look up wajahmu akan berseri-seri. Ingat kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption. Diselamatkan, itulah yang disebut rapture, harpazo. Diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat. Dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat. Mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik. Kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun, minggu terakhir daripada Daniel bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita percaya bahwa hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Untuk kita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita pastikan bersama pagi hari ini dimanapun Anda berada, baik di rumah mungkin dimanapun. Kita memberikan hati kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Satu yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah ucapan syukur kita yang mau menyenangkan hati Tuhan. Mari dengan bibir mulut kita, dengan hati kita, dengan seluruh keberadaan kita, dengan keadaan kita, kita mau kata Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus.
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama kita lari, kita katakan bersama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Katakan oh Yesus, oh Yesusku, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih lagi sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas cintamu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Serukan katakan oh Yesus, sama-sama ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu Tuhan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu bersyukur. Katakan kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Tuhan Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya. Jesus. Sekali lagi jemaat Tuhan lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Kami selalu bersyukur Tuhan. Kau selalu menopang sepanjang hidup kami. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Saudara kita sama-sama kita bagi berdiri. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, ku mau selalu
Hari bersyukur bagi Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagi semua saudara-saudara. Kiralah Bapa. Engkau Tuhan yang terhebat bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Maka jiwa ku pun memujimu. Mari sama-sama katakan, ajaib Engkau Tuhan. Katakan sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau aku. Serukan lebih lagi, maka jiwaku Tuhan. Ku pun memuji. So
dikasihi oleh Tuhan, senang sekali berjumpa dengan saudara di acara yang sangat luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur bahwa kejadian kami ajaib dan dahsyat. Bahkan firman-Mu berkata, sejak dalam kandungan kami sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah menjadi umat kepunyaan Allah. Oleh karena itu kami bersyukur atas kejadian kami ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang sekali dan sangat luar biasa kebanggaan bisa menjumpai saudara di program ini. Dan doa saya saudara tetap diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dan mendapatkan kemurahan yang sangat luar biasa. Amin, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, langsung saja buka Alkitab kita yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 saudaraku. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama, seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan program ini baca bersama-sama, karena ayat ini sangat luar biasa buat kita. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Therefore, if any man be in Christ, dikatakan he is a new creature. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapapun kita, suku apa, bangsa apa, kastanya apa. Jadi kalau ada di dalam Kristus, dikatakan firman Tuhan, ia adalah ciptaan yang baru. Katakan sama-sama, kamu ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan sama-sama, masa lalu biarlah masa lalu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik, sederhana, simpel. Tetapi saya percaya kalau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan ini, saudara akan diberkati secara luar biasa. Dan saudara diubahkan seluruh kehidupan ini. Yang setuju katakan amin, haleluya. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang menarik, yaitu apa yang disebut dengan sebuah pertanyaan. Siapakah diri kita? Who am I? Katakan sama-sama, katakan sebelah kiri sebelah kanan. Siapa dirimu, saudaraku? Insinyur Rico menciptakan sebuah lagu yang bagus menginspirasi, yaitu siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Amin, 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 amin. Saudaraku, kadangkala kita menjadi orang Kristen bertahun-tahun, kita tidak pernah sadar dan tidak pernah tahu siapa diri kita. Why, kenapa? Kalau kita tahu siapa diri kita, itu menentukan kemenangan yang akan terjadi. Amin, 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 amin. Orang hanya tahu ya, saya orang Kristen, saya ke gereja, ya bagus sekali saudaraku. Tetapi saudaraku, ada 3 pertanyaan penting yang perlu dijawab. Saya katakan pertanyaan ini yang mempunyai satu power yang besar, kekuatan yang besar untuk menggerakkan maupun menghancurkan hidup jutaan manusia. Pertanyaan apa itu saudaraku? Yang pertama adalah who am I? Siapakah diri kita? Saudaraku, siapakah diri kita? Banyak orang yang tidak tahu. Tetapi apa kata Alkitab? Hari ini kita akan pelajari bersama-sama. Doa saya, kebenaran firman ini betul-betul mengubahkan dan melahirkan perkara-perkara yang besar. Dan sudah dipakai lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Who am I? Siapakah diri kita? Tapi yang pertanyaan kedua adalah what are you doing? Kalau kita tahu siapa diri kita, akhirnya pertanyaan yang kedua akan terjawab. What are you doing? Apa yang akan kita kerjakan? Karena kita tahu siapa diri kita, kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Amin. Kalau saudara berkata, saya seorang pelaut pendeta, saudara pekerjaannya jelas akan melaut. Tidak mungkin membangun rumah. Kalau saudara, saya seorang tukang bangunan, ya saudara bangun tukang karena tahu siapa dirinya. Makanya pertanyaan saya katakan adalah pertanyaan yang sangat besar, bisa menggerakkan dan menghancurkan jutaan orang. Tapi yang ketiga adalah where are you going? Kalau kita tahu siapa diri kita yang pertama, yang kedua, saudaraku, kemana kita, apa yang harus kita lakukan? Tetapi yang ketiga, kemana kita akan pergi?
Amin, 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 haleluya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu pertanyaan ini perlu dijawab atas setiap kita. Khususnya setiap orang percaya yang merindukan promotion, yang merindukan pelipat gandaan, yang merindukan kesuksesan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tanya sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau mamamu mertua di sebelah kananmu katakan, mama, kau siapa? Kalau menantumu di sebelah kiri tanyakan, kau siapa? Kalau saudara ada bersama dengan saya, Yowas Putri tanyakan, siapa diri saya? Tanya, siapa diri sendirimu? Haleluya. Saudaraku, kalau kita melihat Alkitab, di dalam Kisah Rasul 5:14, yang pertama, siapakah diri kita? Kisah Rasul 5:14 dikatakan, dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, saudaraku, menurut Kisah Rasul 5:14, kita adalah orang percaya, kita adalah pistio, kita adalah believer. Kita adalah orang-orang yang percaya, Bapak Ibu saudaraku. Katakan sama-sama, kita orang percaya. Jadi pertama kali label kita bukan orang Kristen, man. Amin. Saudaraku, tetapi label kita disebut sebagai dalam Kisah Rasul pasal 14, kita adalah believer, orang yang percaya. Artinya apa? Sekalipun belum melihat, tapi tetap percaya bahwa mujizat Allah tetap terjadi. Amin, amin, amin. Di sesi yang lalu saya sampaikan di hadapan saudara, bahwa hidup Kristen seperti firman katakan, hidup Kristen bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Believer artinya apa? Kalaupun saudara berdoa, kalaupun saudara sedang mengalami struggle, tantangan, kesulitan, saudara tetap percaya bahwa penasihat ajaib kita adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menyelesaikan segala persoalan yang kita alami. Amin, 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 amin. Hari ini Bapak Ibu saudaraku, dimanapun kita berada, mungkin saudara sedang lemah lunglai, saudaraku. Saudara sedang mengalami tekanan yang terlalu berat dan berkata, pendeta, saya rasanya tidak kuat ngalami hidup ini. Atau saudara sedang mengalami sesuatu yang lain, rasanya putus asa. Dan saudaranya berpikir, Tuhan, kapan kau panggil, kau angkat nyawaku. Mungkin terlalu depresi, terlalu putus asa, jangan khawatir. Firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, saudaraku. I will give rest. Aku akan memberikan kelegaan. Amin. Saya percaya kalau Yesus hadir dalam diri kita, kalau Yesus menghidupi dalam diri kita, saya percaya manunggal bersama dengan kita. Saya percaya saudaraku, kelegaan, sukacita, anugerah, mujizat akan dibagikan atas setiap kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih itu, katakan sama-sama believer. Yowas katakan believer. Putri katakan believer, artinya apa? Orang yang percaya. Artinya apa? Ketika engkau mungkin sedang divonis kanker ganas, mungkin engkau sedang divonis COVID-19, ada pendeta yang mendoakan, gembala komsel yang mendoakan, ada orang lain mendoakan, saudara tertarik, aku percaya bahwa mujizat Allah masih berlaku. Itu believer. Amin, 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 amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan, memberkatiku, memulihkanku, dan menyembuhkanku. Amin. Satu saat saya KKR di satu tempat di Papua, di Biak, saudaraku. Ada orang setiap tidak bisa selama ibadah, tidak bisa berdiri. Tapi waktu itu saya sebelum khotbah, saya ajak nyanyikan sebuah lagu, saudaraku. Lagu semangat praise, saudaraku. Dan orang itu rasa ada jamahan Tuhan. Dan dia bisa berdiri dan dia berkata, pendeta, selama saya beribadah bertahun-tahun, saya gemetar kalau berdiri. Tetapi ketika diajak nyanyi, ada urapan yang turun sehingga saya bisa berdiri. Dan sekalipun dengan keringat basah, keringat dingin, berdiri. Dan sampai sekarang saya bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Pastikan Yesus ada dalam hidupmu. Engkau akan mengalami berbagai macam mujizat yang akan terjadi. Sekalipun itu mustahil. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudaraku, ada 3 tipe manusia. Mungkin saudara dan saya di golongan yang mana? Yang pertama adalah apa yang disebut dengan pesimis. Katakan sama-sama pesimis. Pesimis itu berasal dari bahasa Latin yang artinya pessimus. Itu artinya terburuk. Artinya apa? Orang yang memandang segala sesuatu pada dasarnya adalah buruk. Menyikapi segala sesuatu ada buruk. Menyikapi segala sesuatu negatif, saudaraku. Pesimis terus.
Dan biasanya orang yang pesimis, sonde bisa bersyukur. Saudaraku, tidak mungkin, tidak bisa, tidak tahu, dan sebagainya. Jadi kalau saudaraku orang pesimis, saudaraku, memandang sekelilingnya adalah memandang sesuatu yang negatif. Tuh, tetangga pakai baju baru. Saya yakin dia tilep utangnya terlalu banyak. No. Saudaraku, jangan pesimis menghadapi hidup ini. Saya sudah tidak mungkin. Saudara tahu teringat akan 10 pengintai di surat kitab Yosua, saudaraku. 10 pengintai saudaraku pesimis. Dia lihat tidak mungkin, mereka terlalu besar. Tetapi orang yang kedua adalah orang yang realistis. Pesimis dan realistis. Realistis adalah memandang hidup berdasarkan fakta, saudaraku. Semua kenyataan yang saudara alami sudah fakta, yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dikerjakan dan sebagainya. Jadi hidup berdasarkan kalkulator, saudaraku. Hidup berdasarkan fakta yang ada. Saudaraku, kadangkala apa yang kita alami itu adalah sesuatu yang belum tentu yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya pernah sampaikan di khotbah yang lalu, saudaraku, bahwa 90% fakta yang ada tidak membuat kita gagal. Tapi 10% apa yang membuat kita gagal. Tapi 90% ketika seseorang right reaction, ketika dia reaksi yang benar dalam menghadapi segala sesuatu, dia akan menjadi lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Jadi realistis boleh. Artinya mungkin saudara Pak, apa artinya kita tidak bisa membuka mata tentang fakta yang ada? No. Buktinya Pak, suami saya selingkuh. Buktinya Pak, saya kekurangan. Buktinya saya sakit. Yes, saudaraku. Tapi percaya, selain saudara hidup di realita yang ada, fakta yang ada, saudaraku ada hidup di supranatural. Karena mujizat Allah terjadi ketika saudara punya iman dan berkata, sekalipun aku belum melihat, tapi aku percaya akan sembuh. Saya percaya oleh bilur Yesus, asal sembuh. Saya percaya oleh kuasa Tuhan, saya akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Yang tepuk tangan hutang-hutangnya lunas. Haleluya. Tapi orang yang ketiga adalah orang yang optimis. Optimis adalah selalu berpengharapan. Masalah boleh ada, Yos. Kesulitan boleh ada. Tekanan boleh ada. Tetapi saya percaya, orang yang optimis berkata seperti ini, saya percaya bersama dengan Yesus saya akan lakukan perkara yang besar. Dunia boleh bergoncang, dunia mengumandangkan resesi, tetapi firman Tuhan berkata orang yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Amin, haleluya. Who am I? Siapakah diri kita? Yang pertama kita believer. Orang yang percaya pistio sekalipun belum melihat tapi percaya. Hari ini apapun yang sedang Anda hadapi, saudaraku, katakan aku percaya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Bahkan hal yang tidak bisa diubah bersama dengan Yesus akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Tapi yang kedua, who am I? Siapakah diri kita? Sebelum masuk yang kedua, siapakah diri kita? Yang kedua, kalau saudara tahu bahwa saudara believer, saudara akan tahu pertanyaan yang kedua akan terjawab. What are you doing? Apa yang harus saya kerjakan? Bagi setiap orang percaya, sekalipun belum melihat kenyataan, tetapi dia tetap percaya bahwa mujizat masih berlaku sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Kemarin saya dihubungi dari pihak Bali Blessing dan Pasar. Dia minta, Pak, tolong khotbah lagi tentang mujizat. Tolong dikembangkan bahwa kuasa mujizat masih ada. Amin. Saya percaya kuasa mujizat masih bisa terjadi. Bagi saudara yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, bagi saudara yang sedang ada di rumah mendengarkan program ini, saudara belum bisa keluar ibadah karena sesuatu yang lain. Saya mau kasih tahu ke saudara, mujizat bisa sampai ke kamar saudara. Mujizat bisa menjamah saudara di manapun saudara berada. Karena mujizat Allah tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudaraku, yang kedua adalah who am I? Yang pertama dikatakan believer, tapi yang kedua, kalau kita melihat Kisah Rasul 6 ayat yang pertama dikatakan, pada masa itu, Kisah Rasul 6 ayat 1, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada jemaat mereka diabaikan dalam pelayanan. Yang kedua, siapakah diri kita? Dikatakan pada masa itu ketika jumlah
murid makin bertambah. Yang kedua adalah siapakah diri kita? Katakan sama-sama murid. Katakan sama-sama disciple. Katakan sama-sama matetes. Saudaraku, yang kedua kita ini adalah murid. Bukan hanya member gereja, yes. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam Kisah Rasul, saudara adalah murid dan murid akan melahirkan murid. Katakan sama-sama murid. Kadang-kadang banyak orang Kristen yang tanya, Pak, kenapa saya sudah menabur, saya sudah mengembalikan perpuluhan, saya sudah berbuat baik, saya sudah menabur apa saja, saya sudah melayani. Kenapa persoalan masih ada, Pak? Dan kenapa diizinkan kepada saya? Saudara tahu siapa yang pernah sekolah, angkat tangan. Saya pengen tanya, apa bedanya sekolah sama ikut Tuhan, Yos? Putri, apa bedanya? Bedanya murid sekolah sama ikut Tuhan. Kalau orang yang sekolah, saudaraku, menerima pelajaran dulu baru ujian untuk naik tingkat. Betul enggak, saudaraku? Yang enggak pernah sekolah enggak usah angkat tangan, saudaraku. Jadi kalau orang sekolah dapat pelajaran baru ujian. Anak-anak, besok kita akan ujian, tolong persiapkan belajar yang baik. Pelajaran dulu baru ujian. Tapi kalau ikut Tuhan, saudaraku, biasanya ujian dulu baru dapat pelajarannya. Makanya banyak orang yang salah. Kenapa? Mengapa? Kenapa, Pak? Padahal saya sudah melakukan apa saja untuk Tuhan. Dan salah saya apa? Apa salah dan dosaku? Saudaraku, orang tanda tanya besar. Karena tidak memahami, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ikut Tuhan, biasanya kita menghadapi ujian dulu, tapi baru dapat pelajarannya. Biasanya orang setelah lewat ujian, oh, maksud Tuhan itu toh. Saya baru mudeng, saya baru nangkap. Saudaraku, dan ngerti bahwa di balik ujian ada kemuliaan yang besar. Di balik masalah ada mujizat Allah yang besar, saudaraku. Haleluya. Saya pernah tanya sama Pak Arifin, saudaraku. Saya pernah saksikan di khotbah-khotbah saya yang terdahulu. Saya selalu lihat gembala saya namanya Pendeta Timotius Arifin. Dia selalu tersenyum, bersukacita, saudaraku, tampil di TV, keren banget, seger, ganteng, cerah, saudaraku, dengan urapan, tampil di suara gembala, ketemu, saudaraku, sangat terus, fresh terus. Dan saya tanya ketika di rumahnya, Pak, apakah Bapak ini gak pernah menghadapi masalah? Jawaban Pak Arifin apa, saudaraku? Wahyu, persoalanku 1001. Kalau saya sudah tidak mampu, saya cuma angkat tangan, praise the Lord, puji Tuhan. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saya mulai sakit getah bening, saya diisukan, difitnah, digosip. Sampai hari ini tidak mati-mati oleh kemurahan Tuhan. Tuhan keren. Dan beliau berkata selanjutnya begini, Wahyu, kalau ada tai kuda, maaf, ada kudanya. Maaf kata-kata ini kurang sopan, tapi saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang apa artinya sebuah ujian dan tes. Dia berkata, kalau ada kuda atau tai kuda ada kudanya, semakin banyak apa? Tai kuda, semakin banyak kudanya, artinya apa? Semakin besar persoalan, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Jadi pemirsa, seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kalau hari ini kau sedang menghadapi masalah yang besar, saudara angkat kepala, sonde bisa, saudara tidak bisa buat apa, lemas saudaraku, semua tulang-tulang sepertinya lemas. Saya mau katakan, saudara mungkin berkata, Pak, saya tidak kuat, masalahku terlalu besar, banyak perkara memang banyak. Ya betul, semakin besar persoalan, dengar baik, semakin besar mujizat yang akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Yang tepuk tangan hutang-hutangnya lunas, haleluya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, jadi semakin besar persoalan, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Kalau saudara, misalnya saudara sakit, Pak Pendeta, saya sakit, tolong doakan. Sakitnya apa, Bu? Saya sakit panu. Kalau cuma sakit panu, Dek,
Kalpanak obatnya teh iya. Nggak perlu doa panjang-panjang. Saudara pakai kalpanak, sok gosok, geberak dok ke timur, saudara sembuh tak iya. Tapi kalau saya berkata, Pak Wahyu tolong doakan, jantung saya hancur hatiku. Saya berkata, Pak saya gagal ginjal, Pak tulang ekor saya patah dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya mujizat akan terjadi. Dan berkata ketika Gembala Komsel mendoakan, temanmu mendoakan, hamba Tuhan mendoakan, aku percaya karena aku believer. Saudara sembuh karena Tuhan itu seperti membalik tangan aja kalau melakukan mujizat. Amin. Katakan sama-sama membalik tangan. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya kalau ada orang yang disembuhkan karena kuasa pilur Yesus, saya percaya itu akan terus terjadi. Mata saya, mata jasmani saya banyak melihat mujizat Allah terjadi. Bukan karena beta pendeta, no. Tetapi karena Yesus yang kita sembah, yang sangat luar biasa. Amin, 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 amin. Haleluya. Jadi saudaraku, dan kalaupun saya berkata puji Tuhan, ketika saya didoakan oleh pendeta Wahyu, saya rasanya merinding bulu remaku. Dan saya dijamah Tuhan pendeta, air mata keluar. Dan akhirnya kanker saya sembuh. Saudara, Tuhan, siapa Tuhannya? Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi saudaraku yang dengarkan program ini, saya tidak tahu saudara sedang mengalami apa. Saudara mengalami ujian apa? Sakit penyakitkah? Kekurangankah? Atau apakah? Yang terpenting yang kau dengar hari ini dari pendeta satu, bahwa semakin besar persoalan yang kau hadapi, semakin besar mujizat yang akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan sama-sama, mujizat masih terjadi. Jadi saudaraku yang dikasihi, yang kedua adalah kita murid. Saudaraku, disciple, matetes saudaraku. Jangan pernah tersinggung, kecewa dengan pendeta. Ketika pendeta berkhotbah, saudara tersinggung. Ini pendeta nyinggung perasaan saya. Rasanya tidak gereja. No. Saya melihat saudaraku, orang kalau sudah mulai kecewa, mulai undur saudaraku, ditangkap oleh kuasa kegelapan. Apapun alasannya, ampuni setiap orang. Amin. Matetes, disciple, murid, dibentuk, dilatih menjadi murid. Saudaraku, benar-benar melahirkan sebuah murid. Minggu lalu saya katakan isi daripada eklesia, isi daripada gereja Tuhan adalah, yang pertama adalah murid, yang kedua adalah pemimpin-pemimpin. Melahirkan murid dan melahirkan pemimpin dalam gereja Tuhan. Bukan hanya mengumpulkan sebuah member anggota. Who am I? Yang kedua adalah disciple atau murid. Kalau saudara murid Kristus, kemanapun saudara pergi, di tempat-tempat dimanapun saudara pergi, saudara tetap membawa identitas label sebagai murid. Amin. Dan akan melahirkan murid yang lain. Saudaraku, saudara bisa bersaksi tentang Kristus karena menceritakan tentang kasih Tuhan. Siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan, saudaraku. Putri pernah jatuh cinta minimal sama Pak RT, Put. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau orang jatuh cinta, selalu pengen menceritakan tentang kondisi kekasihnya. Wih, itu loh Dorcas, ya ampun. Kalau dia senyum, Dorcas itu dorongan kasih sayang dan sebagainya. Dia kalau senyum, kalau lagi singgah, aduh pendeta, rasanya shalom. Mulai cerita, itu Dorcas kalau dia tidur, dia bilang, Mat Bobo sayang, I love you, muah-muah sweet dream dan sebagainya. No, ada banyak. Suka menceritakan kepada temannya. Itu loh, Yoas, ya ampun, dia Pak Ele misalnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau cinta Yesus sebagai murid Kristus, engkau menceritakan keselamatan kepada orang lain. Engkau menceritakan kabar baik bagi orang lain. Engkau menceritakan kabar kesembuhan bagi orang lain. Engkau menceritakan kabar pemulihan bagi orang lain. Karena yang kau ceritakan adalah Yesus, ya dan amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Tetapi yang ketiga, siapakah diri kita? Yang pertama, kita adalah believer, orang yang percaya. Katakan, aku orang yang percaya. Yang kedua adalah disciple. Kita adalah murid Kristus. Murid melahirkan Kristus, menghadapi ujian, persoalan dan sebagainya. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah jika engkau akan mengalami berbagai macam pencobaan dan kesulitan. Karena akan melahirkan murid-murid yang sangat luar biasa. Tetapi yang ketiga adalah kita dikatakan dalam Kisah Rasul 9:13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Haleluya.
Saudaraku, yang ketiga, siapakah diri kita? Di bagian terakhir dalam Kisah Rasul 9:13 dikatakan bahwa kita adalah orang-orang kudus, sen, orang kudus. Sehingga ada istilah gerakan All Saints Movement. Setiap orang kudus di akhir zaman akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi yang pertama believer, yang kedua adalah disciple, murid, tetapi yang ketiga adalah orang kudus. Amin. Katakan sama-sama, saya orang kudus. Orang kudus itu bukan jarum kudus. Tadi pagi saya dikirimi oleh tante dari Belanda, saudara. Dia kirimkan, beliau tidak tahu makan di mana. Dituliskan di situ, saudaraku, makanan yang paling bagus yang berkenan kepada Tuhan. Apa menurut saudara? Dia ditulis di situ, dikatakan, saudaraku, soto kudus. Holy soto, saudaraku. Itu di Belanda atau di Amerika dia kirim ke saya, saudaraku. Tante saya dari Belanda yang saya kenal. Jadi Bapak, kalau kita identitas kita orang kudus, siapakah diri kita? Who am I? Kita adalah orang kudus. Kemanapun kita berada, bisnis kita, hidup kita, dimanapun kita berada, kita hidup dalam kekudusan, coy. Katakan sama-sama, masuk Mas Eko. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun engkau dibawa, mungkin saudara pergi ke kafe, atau mungkin saudara tersesat di mana, lagi dugem, kebelet pipis, papa, saudara tetap punya label orang kudus, saudaraku. Saudaraku lagi ngetren kafe di mana-mana, good, lagi ngetren berbagai macam hal terjadi, saudaraku. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau engkau punya label, engkau punya DNA identitas orang kudus, dimanapun saudara berada, ada orang lihat atau tidak, saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau tetap membawa sebagai orang kudus. Amin. Haleluya. Ada satu gerakan yang saya singgung tadi adalah All Saints Movement. Semua orang kudus, para pengusaha, pelaku bisnis, PNS, siapapun Anda, pelajar atau apapun namanya, kalau saudara punya holy community, saudara menjadi orang yang kudus hidupmu, Alkitab berkata yang pertama, engkau akan melihat Allah. Tetapi yang kedua, saudara akan dipakai Tuhan. All Saints Movement, semua orang kudus akan dipakai Tuhan. Makanya tidak heran, bukan hanya pendeta, saudara jemaat Tuhan, kalau engkau mendoakan orang sakit tumor, saudara jangan ragu-ragu. Ibu, tante, mama, opa, oma, mau saya doakan dalam nama Yesus, tumor sembuh. Dalam nama Yesus, kanker hilang. Bukan nama kita yang dipakai, tetapi nama Yesus yang berkuasa, sehingga membuat tumor, kanker akhirnya All Saints Movement akan terjadi atas kehidupan kita. Amin, 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 haleluya. Bapak ibu saudaraku, ini luar biasa buat kita. Oleh karena itu, saudaraku, saudara masih ingat ilustrasi klasik, saudaraku. Ada seorang pendeta, taruh aja pendeta Hengki atau pendeta Adidimo atau pendeta Efraim, taruh aja namanya, siapa taruh. Ini hanya ilustrasi. Saya yakin saudara ingat ilustrasi ini. Punya jemaat anak kecil, saudaraku, yang setia dan pelihara anjing, saudaraku. Saudara mesti dengar. Kemudian pelihara anjing. Kalau di Sumba taruh aja punya babi, saudaraku. Waktu babinya sakit, saudaraku, anak kecil, taruh aja namanya Putri, yang anak kecil itu, saudaraku. Karena Putri memang kecil mungil, tapi manis gitu, saudaraku. Dia datang kepada pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan pendeta, karena anjing saya si Popi lagi demam. Pikirnya pendeta, saya biasakan doakan manusia, anjing aja kok suruh doakan, dasar anak kecil. Pendeta ini mendoakan asal-asalan. Hai anjing, kalau mati matilah, kalau hidup hiduplah, dalam nama Yesus. Dibawa pulang. Delalah kersane Allah. Ini bahasa Ibrani, saudaraku. Delalah kersane Allah. Tidak tahunya, saudaraku, mujizat Allah terjadi. Anjing ini sembuh. Nah, gantian terbalik. Pendetanya yang sakit. Nah, saudaraku. Kemudian anak kecil ini bersyukur. Tapi dia kasihan lihat pendeta yang sakit, saudaraku. Dia sakit demam. Kemudian dia mulai pendetanya. Dia menderita, saudaraku. Anak kecil tadi sama anjingnya datang. Pak pendeta sakit. Putri sakit.
saudaraku. Pak Pendeta mau doakan, mau saudaraku, karena sudah tidak bisa buat banyak. Pendeta anak kecil si putri ini hanya bisa mendoakan dari kata-kata yang diajari oleh pendeta. Akhirnya dia tumpang tangan di kepalanya pendeta, dasar anak kecil, dia berkata, "Hai pendeta, kalau sembuh, sembuhlah. Kalau mati, matilah." Pendeta langsung berdiri karena takut mati, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang kudus. All same movement, semua orang kudus akan dipakai oleh Tuhan. Katakan sama-sama, beta orang kudus. Katakan sama-sama, saya orang kudus yang akan dipakai di akhir zaman dengan sesuatu yang sangat dasar dan luar biasa. Amin, 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 amin. Haleluya. Jadi saudaraku, pertanyaannya penting. Yang pertama adalah who am I? Kita adalah orang yang pertama adalah believer, orang yang percaya. Katakan orang yang percaya. Sekalipun belum melihat tapi percaya. Hari ini kalau kau menghadapi sesuatu yang mungkin mustahil untuk terjadi mujizat, engkau believer. Saya menyadarkan sebagai pendeta, saya mengingatkan sebagai hamba Allah, saudara dan saya adalah believer. Tapi yang kedua adalah disciple. Engkau adalah murid. Who am I? Kita adalah murid, matetes, diizinkan ditegur, menghadapi pencobaan dan kesulitan. Tapi yang ketiga adalah, kita disebut adalah apa yang disebut dengan orang kudus. Dan ada gerakan di akhir zaman, all saints movement. Ketika engkau hidup kudus, yang pertama Alkitab, engkau akan melihat Allah. Bayangkan saudaraku, yang kedua kalau saudara posisi hidup kudus di hadapan Tuhan, saudaraku, bukan hidup di kota kudus, tetapi posisi benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, yang kedua adalah mujizat Allah dinyatakan. Alkitab berkata, doa orang benar, besar kuasanya, bukan doa yang panjang, baca puisi seperti khotbahnya Yoas, no, tetapi saudaraku, doa yang orang benar itu besar kuasanya. Amin. Bapa yang di sorga. Saudaraku, dan kalau saudara kitab dalam kitab Yosua, kuduskanlah dirimu, sebab esok aku akan melakukan perkara yang besar. Perkara besar dimulai dengan hidup kudus, orang kudus. Kalau saudara punya label, saudara katakan believer, disciple, murid, dan juga orang kudus. Kemudian pertanyaan kedua akan datang, what are you doing? Saudara, apa yang saudara lakukan, saudara tahu, karena saudara tahu orang percaya, saudara tahu adalah orang yang kudus, saudara tahu adalah murid Kristus. Tetapi yang kedua, pertanyaan ketiga adalah, where are you? Kemana saudara akan pergi? Saya percaya orang kudus tidak akan pernah pergi ke tempat-tempat yang salah, yang komunitasnya bukan kudus. Amin. Oleh karena itu hari ini, saudaraku, di akhir daripada khotbah saya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Siapakah diri kita? Allah memberikan garansi, Allah memberikan identitas baru. Yang pertama adalah, siapakah diri kita ciptaan yang baru? Yang pertama adalah the man of covenant. Saudara kalau ada di dalam Kristus dan ciptaan yang baru, saudara adalah umat perjanjian Allah. Artinya apa? Segala janji Allah akan digenapi atas seluruh hidup kita, karena saudara hidup karena perjanjian. Tetapi yang kedua adalah the man who loved by God. Saudara adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Amin. Saudara tidak perlu yang namanya apa? Lebay. Saudara, apa lebay ya istilahnya lagi? Saudara tidak perlu rasanya bete. Apalagi? Pak LH, saudaraku bahasa Sumba. Apalagi Pak, saya ini kan sudah umur mendekati 40 loh Pak. Pak Wahyu tidak perasa, tidak doakan saya. Tapi waktunya sudah hampir expired. No, tidak ada kata expired. Karena minggu lalu saya katakan single. Masih ingat? Single mungkin itu cara Allah untuk mengistirahatkanku dari cinta yang salah. Jadi berbahagialah yang lagi single atau lagi jomblo, karena cintamu sedang diistirahatkan untuk dari cinta yang salah. Amin, amin, amin. Wah saudaraku, tolong saudaraku, sementara saudara mendengarkan khotbah ini, pegang HP-mu, ubah statusmu saudaraku. Mulai tulis, kata Pendeta Wahyu, single itu bukan dosa. Mungkin single itu adalah cara Allah untuk mengistirahatkanku dari cinta yang salah. Woi, amin, amin, amin. Yang saya lihat, yang jomblo-jomblo mulai tersenyum. Cocok khotbahnya buat saya Pak. Karena selama ini saya bergumul, selama ini saya ketakutan. Tidak taunya ada kebenaran yang menarik. Siapa? Single adalah mengistirahatkan cinta yang salah. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, siapakah ciptaan baru itu? Yang pertama kita ada the man of covenant, yang kedua umat yang dicintai oleh Tuhan. Sekalipun belum ada orang yang mencintai, percayalah Tuhan Yesus mencintai saudara. Tetapi yang ketiga adalah the man more than a winner. Apapun masalahnya, saudara orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang pertama saudara umat perjanjian, yang kedua adalah umat yang dicintai oleh Tuhan ciptaan baru, yang ketiga adalah saudara lebih daripada pemenang. Jadi tidak perlu dirisaukan saudara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena saudaraku, Alkitab berkata, jika engkau di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa kita pendeta? Yang pertama kita adalah believer, orang yang percaya. Hidup ini mujizat atau tidak terjadi, Anda adalah orang percaya yang yakin bahwa mujizat Allah masih terjadi. Yang kedua, kita adalah matetes, murid, disciple. Artinya apa saudaraku? Saudara diizinkan menghadapi berbagai macam hal, kesulitan, tes dan semuanya, tapi saudara akan melahir menjadi orang-orang yang lebih pandai penang, dan murid akan menghasilkan murid. Tetapi yang ketiga adalah kita adalah orang kudus saudaraku. Dimanapun saudara berada, label saudara orang kudus, saudara akan pergi dimanapun juga tetap membawa orang kudus, bisnis saudara kudus, hidup saudara kudus, dan dimanapun saudara akan tetap memegang sebuah kekudusan. Karena kekudusan yang pertama akan melihat Tuhan, yang kedua akan melihat mujizat Tuhan, yang ketiga saudara akan melihat perkara-perkara besar. Yang setuju katakan amin. Dan saya mau katakan buat saudara, ciptaan baru, label baru apa? Saudaraku, yang pertama adalah saudara umat perjanjian, saudara man of covenant, dan yang kedua adalah love by God, orang yang dikasihi Tuhan. Enak enggak dikasihi Tuhan? Dikasih mertua aja enak, apalagi dikasih Tuhan. Tapi yang ketiga adalah more than a winner, lebih daripada pemenang. Salam saya dari tempat ini. Doa saya sebagai hamba Allah, saudara sadar siapa diri saudara. Who am I? Siapakah diri kita? Believer, saudara murid, dan orang adalah orang-orang kudus yang berhak menerima semua janji Allah yang disediakan atas saudara. Haleluya, kita berdoa. Haleluya. Bapak, aku berdoa untuk seluruh umatmu dimanapun mereka berada. Kalau hari ini apa yang kami sampaikan, apa yang kami bahas tentang siapakah diri kami, membuat identitas baru di dalam Kristus yang menentukan akan mujizat dan perkara besar terjadi. Aku berdoa, seberapa banyak yang perlu mujizat Tuhan, angkat tangan dimanapun saudara berada. Saudara perlu pertolongan Tuhan, saudara perlu mujizat Tuhan, saudara perlu keajaiban Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi saudaraku, pandang wajah Yesus hari ini. Aku berdoa, yang pertama engkau sebagai believer, engkau orang yang percaya, apapun yang engkau alami, sakit, penyakit, penderitaan, kesulitan apapun, kekurangan, aku berdoa, in the name of Jesus, believer, orang yang percaya akan melihat keajaiban yang mustahil menjadi kenyataan. Yang kedua, kami berdoa bagi mereka yang menyebut diri seperti janji firman dalam Kisah Rasul, bahwa kami adalah murid matetes, disciple. Kami adalah orang-orang yang sedang dilatih oleh Tuhan menjadi pasukan-pasukan, menjadi murid-murid yang luar biasa. Kalaupun mereka sedang menghadapi tantangan, aku berdoa akan dilahirkan murid. Kalaupun mereka menghadapi ujian, pencobaan, kesulitan, doa hambamu mereka tetap kuat, tidak mengingkari Yesus, tetapi kekuatan ilahi turun dan akhirnya lahir menjadi pemenang, karena Tuhan yang mengendalikan semuanya. Tapi yang ketiga, kamu berdoa kalau mereka sedang keluar dari hadirat Tuhan, mereka sedang keluar dari kehendak Tuhan, mereka sedang keluar dari tujuan Tuhan, dan mereka tidak hidup kudus. Kami berdoa, tangan Tuhan sedang membuka tangan. Firman-Mu berkata, jika kami mengaku dosa kami, Allah setia dan adil sehingga menyucikan kami dari semua kejahatan, yang merah menjadi putih. Aku berdoa, dan ketika mereka memulai hidup kekudusan hari ini, yang pertama mereka akan melihat Tuhan. I have seen the Lord, aku memandang Tuhan. Dan ketika mereka memandang Tuhan, semua diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi yang kedua, mereka akan melihat mujizat Tuhan, karena doa orang benar adalah besar kuasanya. Tetapi yang ketiga, kami percaya seperti Yosua berkata kepada Tuhan, kepada Yosua, kuduskanlah dirimu. Aku berdoa, memulai kekudusan, memulai identitas menjadi ciptaan yang baru. Kami sangat luar biasa hari ini Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Sehingga umat-umat ciptaan baru yang mendengarkan kebenaran firman ini dimerdekakan. Sehingga semua janji Allah seperti janji firman-Mu bagi kami adalah ciptaan baru, adalah the man of covenant. Semua janji Allah tergenapi, umat yang dikasih oleh Allah, dan umat yang menjadi lebih daripada pandang. Doa hamba-Mu Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang mereka alami, mereka tetap dikasih oleh Tuhan, dan mereka layak untuk menerima mujizat, dan mereka akan menjadi lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus,
Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Haleluya, amin. Baiklah, mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Dimanapun saudara berada, persiapkan roti dan anggur, supaya ini bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi saya percaya sekalipun lewat layar streaming ini, kuasa Allah juga tidak akan pernah terbatasi oleh apapun juga. Mari persiapkan roti dan anggur apapun piranti sebagai alat untuk perjamuan kudus yang saudara sediakan dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat kami. Setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya ini bukan hanya liturgi gereja, tetapi kami percaya ada satu kekuatan yang dahsyat di tengah-tengah perjamuan kudus, karena kami dipersatukan oleh tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti di tangan kanan-Mu. Hari ini layakkan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak sehidangan dengan Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan-Mu dalam nama Yesus. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan-Mu adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, kamu minta apa saja akan diberikan kepadamu. Kami percaya setelah kami dipersatukan dengan tubuh Yesus, Kristus ada di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Sekarang angkat cawan yang berisi anggur saudaraku, untuk memulai sebagai seorang yang disebut dengan believer, disciple, murid, orang percaya, bahkan menjadi orang kudus. Mulai dalam perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Bapa, ampuni dan layakkan, kuduskan setiap kami. Mulai dari hamba-Mu dan seluruh umat-Mu dan hamba-Mu yang lain dimanapun saudara berada. Biarlah hari ini dilayakkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kanan-Mu ini sesungguhnya ini adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus Kristus? Mari minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Letakkan cawan yang ada di tangan-Mu dan kita berdoa. Katakan terima kasih ya Tuhan. Katakan sama-sama, thank you Jesus. Terima kasih Yesus, Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa atas kami. Katakan terima kasih. Mari sembari seorang ucap syukur, buka tanganmu dan angkat wajahmu. Saya akan melepaskan berkat Tuhan Yesus Kristus terjadi atasmu. Haleluya. Minggu ini adalah minggu mujizat bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu perlindungan bagimu. Yang setuju katakan amin. Minggu ini adalah minggu semua yang kau kerjakan akan disebut berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau hidup di dalam langit yang terbuka. Semua yang kau kerjakan dalam minggu ini lewat tanganmu akan disebut berhasil, karena mendapatkan berkat kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah itu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya minggu ini diberkati oleh Tuhan luar biasa, katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati. Shalom.